Tetapi sangat boleh jadi permusuhannya dengan golongan komunislah yang menyebabkan keputusannya untuk memasuki organisasi tersebut. Atau dengan kata-katanya sendiri dikatakan, aku setuju dengan ide-ide mereka dalam soal asimilasi, pokoknya ada peranan kebencian terhadap masyarakat peranakan pada diriku, masyarakat sebagai satu golongan karena sikap hidup mereka yang begitu middle class dalam pengertian mani kompleks atau tepatnya maniak. Dalam pembicaraan dengan Ong Hok Ham, seorang penandatangan manifesto LPKB, dikemukakan alasan berikut, manusia seperti Su Hok Gi adalah seorang eternal oppositionis yang tidak tahan berhadapan dengan establishment. Tentu saja Su Hok Gi akan berpihak kepada Baperki dalam soal pluralisme kultural, karena inilah salah satu segi demokrasi yang ingin dipertahankannya. Namun di pihak lain Baperki adalah organ establishment, yaitu rezim Soekarno. Baperki adalah penganut sosialisme, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Hok Gi dan kekiri-kirian. Namun semuanya menurut Ong Hok Ham, bukan karena prinsipnya tetapi lebih karena oportunisme Baperki. Inilah alasan mengapa bila harus memilih antara dua, maka Su Hok Gi akan memilih LPKB. Di pihak lain LPKB cenderung untuk anti-Cina, anti-komunalisme, sesuatu yang juga menarik perhatian Su Hok Gi. Dan di dalam LPKB lah dia menemukan banyak tokoh yang kelak akan dijumpainya pula di dalam gerakan penggulingan Soekarno. Seperti kita lihat dilema ini menghantui Su Hok Gi dalam banyak kesempatan. Dia mencatat misalnya tanggal 12 April tahun 1962 ketika dia berdebat tentang masalah ini. Perdebatan Sitionis yang katanya sendiri menjurus kepada debat kusir. Misalnya ada tuduhan bahwa orang Tionghoa itu semua materialis, pengkhianat dan sebagainya. Dia berusaha untuk membelanya dengan mengatakan, aku mengetahui tadi. Tapi aku juga menunjukkan bahwa tidak semua begitu, dan itu dapat berubah. Kepribadian bangsa bagiku adalah suatu proses yang lama dalam situasi tertentu, tapi dalam situasi lain itu dapat berubah. Akhirnya semua menjurus ke arah debat kusir yang tidak dilayaninya lagi. Tetapi perdebatan kusir ini akhirnya juga menumbuhkan satu kesadaran baru padanya. Dalam segi ini ada satu kesadaran bagiku, betapa berat dan sukarnya perjuangan menuju kebenaran. Betapa gigihnya dekaden-dekaden ilmiah bertahan. Sekarang aku dapat memahami betapa kambing hitam dalam masyarakat di Indonesia, orang Tionghoa dapat dengan mudah dikorbankan. Ya, dan kita harus merintis dan berjuang membasmi akar-akar prasangka yang cerah ke dalam alam bawah sadar. Dan rumput-rumput prasangka akan mudah bertumbuh, sedang pohon keberanian begitu sukar. Tetapi hendaknya aku selalu mengingat kata-kata Sejahrir, penderitaanku hanyalah sebagian kecil saja dari penderitaan berjuta-juta rakyat yang lain. Dan perjuanganku untuk melawan pendangkalan ilmiah hanya sebagian kecil saja dari perjuangan ini sepanjang waktu dan di sepanjang muka bumi. Semuanya menunjukkan betapa sakitnya Su Hok Gi berjuang untuk membongkar garis batas kelompok solidaritas Cina, untuk dihubungkan dengan kelompok solidaritas lain yang juga masih begitu pluralistis. Bagaimana membangun jembatan transkomunal yang menghubungkan kelompok agama satu dengan yang lain, kelompok etnis dan ras di Indonesia dengan yang lainnya. Kesakitan itu semakin bertambah kalau dia ingat akan perjuangannya untuk meluluhkan semua kelompok solidaritas sempit itu dalam kerja-kerjanya selama ini. Tetapi di pihak lain ini juga mencerminkan adanya dilema tajam dalam dirinya sejauh menyangkut asimilasi dan integrasi. Seharusnya Su Hok Gi juga sependapat dengan Bung Karno yang berpendapat tidak ada bedanya antara asimilasi dan integrasi. Solidaritas nasional dan kesatuan nasional hanya dapat diperjuangkan melalui hak yang sama di antara berbagai suku dan kelompok peranakan. Namun di balik nama yang kelihatannya tidak mengandung perbedaan ini, terdapat dua kelompok pesaing besar yang ingin menghabiskan yang lain. Agaknya Su Hok Gi sendiri tidak mampu mengatasi dilema besar memilih antara keduanya.
Karena itu saya kira meskipun Su Hokgi menyetujui beberapa asas LPKB dan membenci Baperki, tetapi di dalam hati kecilnya dia juga merasa dihina oleh pandangan yang sebenarnya konservatif dari kelompok itu, yaitu menghapus kecinaannya. Tetapi kebencian kepada Soekarno dan rezimnya dan PKI memaksanya untuk menerima LPKB, betapapun dalam hati kecilnya dia sebenarnya tidak sepenuhnya menyukainya. Inilah juga yang mendorongnya betapa gigihnya dia membela Yap Thiam Hien, seorang tokoh Baperki dari sayap lain, ketika Yap Thiam Hien ditangkap dalam aksi pengganyangan PKI. Saya kira dalam dilema semacam inilah dia berangkat menuju puncak pertarungan batinnya, dan kini benar-benar terjelma di dalam pertarungan fisik ketika dia katakan bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 1966 dia diadili oleh LPKB. Dan pada hari itu juga dia dipecat dengan alasan diberhentikan dengan permintaan sendiri dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya. Secara resmi inilah pemberhentian atas permintaan sendiri, tetapi mengingat hal itu sangat menusuk perasaannya, saya cenderung berkata bahwa dia dipecat. Su Hokgi sendiri berpendapat bahwa itulah hari penting baginya, tetapi hari yang sungguh muak dan menjengkelkan. Menurut Ong Hok Ham, pemberhentian itu sebenarnya harus dipahami dari segi psikologi minoritas. LPKB yang mendapat dukungan Angkatan Darat, tidak menyetujui kegiatan yang terlalu frontal Su Hokgi yang menentang Soekarno. Dan pada bulan Maret tahun 1966 adalah saat yang paling tidak pasti dan penuh keguncangan dalam politik. Kalau harus memilih, maka LPKB memilih untuk menghentikan Su Hokgi yang terlalu aktif dalam politik. Dilema besar dalam menghadapi sikap orang-orang Cina sendiri tentang kecinaannya tidak dapat dipecahkannya. Dia dipecat LPKB, dia tidak mungkin menjadi anggota Baperki. Dalam suasana itulah dia harus pula menghadapi suatu kepastian sikap pribumi terhadap masalah Cina yang tidak peduli dan tidak mau pusing mempersoalkan apakah itu artinya asimilasi dan apakah itu integrasi dan menganggap dua-duanya sama saja. Suatu kutub rasis bersebelahan dengan nasionalisme Bung Karno. Dan itu dialaminya sendiri pada awal tahun 1969, ketika dia akan berurusan dengan imigrasi dalam rangka mengadakan perjalanan ke luar negeri. Waktu saya meminta paspor Republik Indonesia, jawatan imigrasi meminta saya membuktikan bahwa saya warga negara Republik Indonesia. Saya menunjukkan surat asli bahwa saya telah memilih Indonesia dalam rangka persetujuan dui kewarganegaraan. Saya tidak pernah setuju dengan perjanjian ini. Tapi hal ini tidak cukup. Mereka ingin mengadakan checking bahwa surat saya itu memang sah. Dalam hati saya berpikir-pikir, betapa birokratisnya aparat RI. Saya telah membawa naskah asli saya sebagai pegawai negeri di Fakultas Sastra UI. Saya adalah Ketua Senat Mahasiswa FSUT. Dan saya pun membawa surat pengantar Rektor UI, akhirnya ditempuh prosedur checking di pendaftaran orang asing. Jika nama saya tidak ada di sana, maka saya dianggap warga negara Indonesia. Saya kira Su Hokgi keliru ketika dia katakan seluruh prosedur itu hanyalah proses birokrasi aparat RI. Itu sebenarnya suatu penolakan dari manusia-manusia anonim, tanpa wajah, tanpa nama terhadap usaha-usahanya sendiri untuk menghapus ketegaran kelompok solidaritas dan membangun jembatan transkomunal. Mungkin karena usaha-usaha yang tidak henti-hentinya untuk menampilkan dirinya sebagai seorang Indonesia, dan penderitaan-penderitaan batin yang juga tidak putus-putusnya. Dalam hubungan itulah yang memaksa Sujatmoko untuk tidak bisa berbuat lain dari mengatakan bahwa Su Hokgi adalah satu contoh bagi kemungkinan lahirnya suatu tipe orang Indonesia, yakni orang Indonesia yang betul-betul Indonesia. Tragedi anak manusia sejak masih sangat muda ketika berumur 14 tahun dia sudah berfilsafat tentang cinta. Ketika menginjak usia 17 tahun, dia hampir-hampir secara tandas mengambil kesimpulan, entah dari mana penalarannya, bahwa cinta itu tidak ada.
Atau untuk lebih jelas, cinta dalam perkawinan tidak ada. Yang ada adalah nafsu kelamin belaka yang dibumbui cerita manis, karena itu indah. Cinta murni lebih baik masuk keranjang sampah. Kemudian ketika umurnya makin meningkat menjadi 19 tahun, kesimpulan yang sama diberikannya pula dengan ketandasan baru dan kontan, cinta sama dengan nafsu. Namun ini hanya berlangsung sebentar saja, karena lama-lama dia sendiri juga menjadi sangsi. Aku kira ada yang disebut cinta yang suci. Tapi itu cemar bila kawin. Aku pun telah pernah merasa jatuh simpati dengan orang-orang tertentu, dan aku yakin itu bukan nafsu. Mungkin semuanya itu bukan bohong. Sampai akhir hidupnya sekurang-kurangnya 3 nama yang senantiasa disebut-sebutnya dan senantiasa dikatakannya, hubungannya dengan mereka bukan sekedar hubungan biasa. Ketika berbicara tentang cinta dalam diri Su Hokgi, sebenarnya mungkin yang lebih saya maksudkan adalah penerimaan sang akunya Su Hokgi oleh kau dalam segala macam penjelmaannya. Dengan kata lain, adanya semacam dorongan dalam bentuk kerinduan yang tidak dapat dia sendiri jelaskan. Biasanya orang memuaskan kerinduannya dalam mencari kau yang abadi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi sejak mudanya dia tidak percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya yang tandas tentang tidak adanya cinta berlaku sama tandasnya tentang Tuhan. Namun saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kesadaran atau pengalaman religius tidak ada. Dia pernah begitu romantis mengenang masa kanak-kanaknya ketika dia menghayal menjadi anak Tuhan. Ketika dia merasa dia menjadi semakin pesimis terhadap hidup, maka dia menjadi semakin romantis terhadap pengalaman religiusnya. Kalau aku ingat akan pesimismenya aku sekarang, betapa senangnya kalau aku ingat dulu ketika aku menghayalkan aku adalah anak Tuhan. Tetapi pesimisme tidak selalu berhasil memancing romantisme. Lebih sering pesimismenya membakar semangat berontaknya. Nasib buruk pada manusia, peperangan, sengsara, penipuan, adalah manifestasi kebudayaan manusia, maka semuanya menggelitik semangat anarkis dalam dirinya yang menyebabkan dia berseru, kalau begini alternatif satu-satunya, mengapa kita tidak akhiri saja peradaban kita ini? Titik. Kalau Tuhan ada dan ia makhluk yang aktif, maka aku kutuki Tuhan. Ia bagai raja yang maha kuasa, lalu dia cipta manusia-manusia, semuanya ini dan kalutlah semuanya. Dia seolah-olah cuma bergurau dan iseng-iseng. Aku pokoknya menolak semua agama yang membebek. Bagiku Tuhan adalah kebenaran. Terhadap Tuhan pun dia berontak. Dengan Tuhan pun dia enggan diajak damai. Semuanya begitu jelas dari nama yang dia berikan bagi Tuhan sebagai makhluk yang aktif dan bukan holik. Namun penghujatan itu serta-merta berbalik menjadi suatu mistik ketika dia secara metafisik pula mengakui bahwa Tuhan adalah kebenaran. Dia berusaha mencari kebenaran itu, dan setiap kali dia sangsikan kembali kebenaran dan tidak habis-habisnya. Karena itu dia berbalik untuk mencarinya ke dalam yang konkret. Yang disebut kau dicarinya dalam kehidupan pribadinya di dalam kelompok-kelompok intimnya. Kalau perlu seorang sahabat pribadi perempuan yang terikat di dalam yang disebut cinta yang suci. Dia menyebutkan 1-2 nama dan hampir semua nama itu di dalam ceritanya sendiri tidak pernah memberikan jawaban ya kepada Su Hokgi. Tetapi dalam hal ini pun dia sendiri terombang-ambing. Seperti dipingpong ke sana kemari antara adanya cinta atau tiadanya cinta, dia juga dipingpong antara sikap platoniknya dalam bercinta, yaitu menempatkan dan merindukan cinta di langit atau menarik cinta itu untuk turun dan dipertemukan dalam tubuh seorang lelaki dan seorang perempuan. Ketika dia mengejar, semuanya menolak. Ketika dia diam, semua seperti kupu-kupu bergelantung di bibir lampu malam hari. Karena itu bisa kita pahami bagaimana pada tanggal 1 April tahun 1969 ketika dia mabuk asmara bukan karena bertemu, tapi karena ditinggalkan cinta dia mengumandangkan sebuah tanya, apakah kau masih berbicara selembut dahulu?
Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekap kau, ketika kau dan aku berbicara tanpa kau, apakah kau masih akan berkata? Kita hanya bisa menduga apa yang diharapkan Hokgi dikatakan oleh kekasihnya. Hanya dia yang tahu. Tetapi mungkin yang diharapkan sepatah kata cinta. Namun dari satu orang ke orang lainnya dia hanya mencatat di dalam catatan hariannya bahwa yang dia hadapi bukan cinta seorang gadis yang dia idam-idamkan, tetapi dia bertabrakan dengan cinta sang ayah si perempuan, cinta sang ibu si perempuan yang seirama dan dalam satu nada saja berkata, "Subaik, tetapi tidak untuk keluarga kita." Dan dalam keadaan begitu, dia memperbandingkan dirinya dengan nasib para prajurit yang juga diprasangkai oleh banyak orang. Mereka dipuja-puja, diciumi di jalan sebagai tentara pembebas. Tapi kalau ada putrinya yang ingin kawin dengan tentara, semuanya berkata nanti dulu. Dia selalu sadar bahwa dia senantiasa ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau bukan mereka sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, maka Hokgi mengutip kata-kata gadis-gadisnya sendiri yang meminjam kata-kata itu dari orang tuanya, dari tante-tantenya, dan dari entah siapa lagi, tetapi dengan bunyi yang sama, semuanya memberikan lampu merah, lebih-lebih neneknya terhadap hubungan kita dahulu. Dengan alasan bangsa lain, agama lain, dan seterusnya. Namun hampir tidak ada tanda-tanda bagaimana dia bilang semangat karena penolakan-penolakan semacam itu. Setiap kali kalau dia ditolak dia mengatakan bahwa sang perempuan tidak berani mengambil keputusannya sendiri. Atau dia mengatakan bahwa yang kelihatannya seperti cinta, di kalangan orang tua sebenarnya bukan cinta, tetapi cinta kepada diri mereka sendiri dengan semangat posesif mereka terhadap anak-anaknya. Sikap posesif semua orang tua tidak memungkinkannya mendapatkan gadisnya. Namun apapun yang terjadi dia senantiasa bersiteguh untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Kadang-kadang dia marah kepada dirinya sendiri mengapa dia harus mempedulikan semua manusia tikus semacam ini. Karena itu pula dia menulis, "Manisku, aku akan jalan terus membawa kenangan-kenangan dan harapan-harapan bersama hidup yang begitu baru." Hampir setiap kenangan percintaannya diakhiri dengan kenyataan itu. Perbandingannya dengan prajurit itu mungkin benar dan dengan kesal karena selalu ditolak dia menulis, "Mereka orang-orang tikus, senang pada saya karena saya berani, jujur dan berkepribadian. Pada saat mereka sadar bahwa saya ingin menjadiin grup mereka, mereka menolak. Tetapi naluri ini tidak bisa sehabis-habisnya ditolak." Dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, tahun 1969, dia seolah-olah memburu setiap kesempatan untuk mencari yang namanya kau dalam cinta, namun lagi-lagi senantiasa ditemuinya kegagalan, dia ditolak atau tegasnya mereka menolak. Ini pun bukan saja di dalam hidup pribadinya, tetapi juga di dalam lingkungan kemasyarakatan yang lebih besar. Dia selalu sadar akan posisinya sendiri. Dia tahu bahwa oleh seorang penulis di dalam suatu surat kabar yang besar dia disebut patriot. Dia sangat sadar bahwa apa yang dibuatnya senantiasa diperhatikan orang. Apa yang ditulisnya selalu dibaca orang, terlebih mereka yang duduk di dalam pemerintah. Ketika dia menulis betapa tak menariknya pemerintah sekarang, dia mendapat tanggapan dari orang-orang yang disebutkan namanya di dalam tulisannya. Kadang-kadang dia merasa seperti dia sangat diterima di kalangan ini. Tapi sebenarnya dia sudah ditolak, justru di dalam pujian yang diberikan kepadanya. Pendapat bahwa Su Hokgi punya potensi radikal, tapi sayang sekali kalau dia sampai terisolasi, adalah ungkapan khas yang bakal diterimanya. Dan ini bukan tidak dia sadari. Dia mengaku sendiri berulang kali dalam catatan hariannya. Dengan demikian kita lihat bahwa dalam lingkungan besar dia ditolak, dalam lingkaran kecil yang bisa diberi nama The Intimate Order-nya Su Hokgi, dia juga ditolak. Semuanya yang disangkanya mencintai dan dicintainya ternyata hanya hanyut dalam kehampaan. Semakin dia memburu cinta itu,
semakin jauh pula larinya dan satu-satu hanyut dari jangkauannya. Karena itu dalam rasa putus asa dia sendiri berdendang di mabuk kerinduan dalam kehampaan. Aku ingin mati di sisimu manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini sayangku, kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku, tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Tetapi yang disapa dengan manisku tak seorang pun datang. Dia semakin resah dan dia semakin melankolik di ujung-ujung hayatnya. Tanggal 2 Desember tahun 1969, hanya 2 minggu sebelum kematiannya, bayang-bayang maut pun datang mengintip. Untuk menghadiri suatu rapat dia menumpang bis kota. Seharusnya dia sudah turun di pecenongan rumahnya sendiri di kawasan yang sama, tetapi tanpa disadarinya dia sudah terbawa ke lapangan Banteng, lantas terus ke Kebayoran. Pada malam itulah bayang-bayang kematiannya menyelinap masuk ke dalam dirinya. Saya tidak tahu mengapa, saya merasa agak melankolik malam ini. Mungkin karena terlalu lama tidur siang. Saya melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna yang baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam suatu kombinasi wajah kemanusiaan. Di luar kesadarannya dan secara tiba-tiba dia seperti menghisap sari-sari madu kebahagiaan dan kenikmatan yang mendahului kematian, the bliss of death. Alam sekeliling Jakarta yang sehari-harinya ganas, beringasan, tak kenal belas manusia, kendaraan yang seolah-olah hanya punya satu tujuan yaitu menghancurkan saingan yang lain. Malam itu dalam sekejap tiba-tiba semuanya terasa mesra tapi kosong. Seolah-olah saya merasa diri saya lepas. Dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Jakarta yang tak kenal bebas dari kemacetan, malam itu juga macet, apalagi di Senen, lebih macet. Di dalam kemacetan lalu lintas hanya kegerahan dan panas dan bau pengap keringat kondektur, keringat dan cerewetnya penumpang. Namun kepengapan justru membangkitkan rasa harum menusuk sumsumnya yang seolah-olah memaksanya merangkul apa saja yang bisa dirangkulnya, bukan saja manusia-manusia tetapi gembel-gembel dan binatang-binatang. Dan gembel-gembel yang tidur di emper-emper toko Senen rasanya tidak lagi menjadi manusia-manusia yang degil dan buas karena penderitaan, tapi menjadi manusia-manusia yang rela menerima hidup yang berat ini. Perasaan sayang yang amat menguasai saya. Saya ingin memberikan sesuatu rasa cinta pada semua manusia, anjing-anjing di jalanan, mungkin pula pada semuanya. Semuanya bukan saja menusuk sumsum, tetapi menembusi ruang-ruang paling dalam dari dirinya sendiri, ruang-ruang paling rahasia di dalam batinnya sendiri, dan berubah menjadi semacam unium mistika, kesatuan mistik yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dan saya merasa satu dengan denyut hidup yang manusiawi di Jakarta. Suasana aneh ini masih saya alami terus waktu saya menyusuri jalan-jalan mencari jalan kendal tempat pertemuan. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa dan apa yang terjadi. Mungkin pula ada semacam ketakutan yang membikinnya berseru, "Ah, aneh sekali rasanya malam ini." Dan perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Pada hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 1969, dari Arif Budiman dia mendengar bahwa seorang temannya Kian Fong, yang tidak pernah dijelaskan bagaimana sebenarnya hubungannya dengan Su Hok Gi, telah meninggal dunia. Namun kemudian menurut keterangan ibunya kepada para wartawan, dia adalah sahabat sepermainannya, mungkin sama sekali bukan seorang aktivis mahasiswa, meninggal akibat ledakan petasan. Rupanya letusan petasan yang merenggut nyawa manusia secara begitu sia-sia dan begitu mudahnya, sangat kuat berbekas di dalam dirinya. Dari tutur ibunya diketahui bahwa kematian selama hari-hari itu senantiasa menjadi pokok perbincangannya sendiri. Malah sebegitu kuatnya sampai dia menulis,
Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya setelah saya mendengar kematian Kyun Fong dari Arik Budiman hari Minggu yang lalu. Saya juga punya perasaan untuk selalu ingat pada kematian. Dalam kegalauan perasaan semacam itulah dia ingin mengumpulkan semua mereka yang dicintainya, seolah-olah ingin mengulangi apa yang telah dikatakan, "Aku ingin mati di sisimu, manisku. Mari sini sayangku, kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku." Karena dia ingin berobrolan melepaskan kerinduannya dan pamit sebelum ke Gunung Semeru. Dan 3 gadis yang namanya selalu disebutnya. Dia ingin ngobrol dan pamit kepada Maria, Rina, dan ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti. Dalam catatan harian yang diterbitkan, catatannya berhenti pada episode ini. Namun dalam catatan aslinya, tulisannya masih berlanjut sampai tanggal 10 Desember tahun 1969. Di sana dikatakan dia masih berusaha mencari gadis-gadis kekasihnya. Dan hanya satu yang dijumpainya yaitu Sunarti. Bersama gadis itu dia habiskan sehari itu dengan bersama-sama naik beca dan keluyuran mencari makanan di jalan Kendala sambil ngobrol. Namun sekali lagi sampai saat paling akhir dalam hayatnya, sekurang-kurangnya itulah yang masih dapat kita ketahui, semakin dia berusaha mengejar kekasihnya, semakin dia sadar bahwa dia tengah mengejar fata morgana dan akhir-akhirnya dia pun tahu sepasti-pastinya bahwa sebenarnya antara kita tidak ada apa-apa. Dunia kita tidak berkaitan satu dengan yang lain. Dan Semeru, rencana mendaki Gunung Semeru menyita waktunya beberapa minggu terakhir. Gunung Semeru yang tingginya 3.676 meter menantangnya untuk ditaklukkan. Sudah bisa kita bayangkan proses sampai terlaksananya program itu. Mungkin tidak berbeda dengan ketika mendaki Gunung Slamer pada tahun 1967. Sebelumnya mereka meminta sumbangan yang oleh Su Hok Gi disebut mengemis. Kalau terlalu banyak pertanyaan dari para donor, maka kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat, karena itulah kami naik gunung. Maka tibalah hari penentuan, dan pada tanggal 14 Desember tahun 1969, 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, Su Hok Gi dengan rombongan pun melepaskan Jakarta menuju Gunung Semeru. Dalam rapat yang diadakan beberapa hari sebelumnya, dibentuk suatu tim pimpinan yang oleh Su Hok Gi diberi nama tim tua, dan Su Hok Gi termasuk salah seorang dalam pimpinan tersebut. Tidak banyak cerita yang diungkapkan tentang perjalanan ini. Tetapi yang pasti adalah bahwa dengan berlalunya hari, semua peristiwa tidak luput dari catatannya sendiri. Mungkin Su Hok Gi masih menyimpan 1-2 lembar catatan hasil goresan tangannya yang kelak akan dimasukkan ke dalam catatan hariannya. Tetapi catatan itu sirna bersama nasib yang menjemputnya, karena dari Gunung Semeru hanya datang berita bahwa 2 pendaki gunung dari Jakarta tewas ketika mendaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Kapan persis peristiwa ini terjadi? Sampai saat berita ini ditulis, belum terdapat kepastian. Dan yang tewas itu masing-masing Su Hok Gi dan Idan Lubis. Dari seorang saksi mata, Herman Olantang, bisa dibuat rekonstruksi peristiwa naas itu. Ketika mencapai puncak gunung tersebut, tiba-tiba dia melihat Su Hok Gi seperti dalam keadaan kejang, kemudian berteriak-teriak dan mengamuk lalu lari menuju jurang. Melihat itu, Herman segera bertindak menangkap Su Hok Gi. Tetapi sementara Herman berhasil menangkap Su Hok Gi, dia melihat rekannya Idan Lubis juga meronta-ronta serta juga lari mau terjun ke jurang.
Namun Idan pun berhasil ditangkap dan tidak sampai jatuh ke jurang. Setelah itu baik Suhokgi maupun Idan Lubis berteriak-teriak lagi, kejang dan tidak sadarkan diri. Dia mencoba menolong dengan pernafasan buatan. Tapi usahanya sia-sia dan dua-duanya menghembuskan napas terakhir pada tanggal 16 Desember tahun 1969 karena terjebak ke dalam gas beracun. Herman Olantang tetap berada di samping mayat. Regu pencari helikopter tetap berputar di atas puncak gunung dan tidak berani menurunkan regu untuk mengambil mayat, karena medan yang sulit dan terutama karena takut terjebak gas beracun ini. Akhirnya pada tanggal 22 Desember oleh regu penyelamat yang dibantu oleh penduduk setempat secara berantai, jenazah berhasil diturunkan dari gunung dan dengan truk dibawa ke Malang, lantas ke Surabaya. Dari Surabaya dengan pesawat pengangkut Antonov milik Auri diterbangkan ke Jakarta pada tanggal 24 Desember tahun 1969 untuk dimakamkan pada hari itu juga. Sebelum dibawa ke peristirahatan terakhir, jenazah disemayamkan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dianggap sebagai rumahnya yang kedua. Dan bukan hanya itu, rupanya disemayamkannya jenazah di sana mempunyai arti simboliknya sendiri sebagaimana dikatakan Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ketika itu, Dr. Harsca W. Bahtiar, di tengah-tengah pertentangan politik dan agama, kepentingan golongan, ia tegak berdiri di atas prinsip perikemanusiaan dan keadilan, dan secara jujur dan berani menyampaikan kritik-kritik atas dasar prinsip-prinsip itu demi kemajuan bangsa. Karena itu kami mendukung dan akan meneruskan cita-cita dan ide-idenya. Maka pada tanggal 24 Desember tahun 1969, Suhokgi dimakamkan di pemakaman Menteng Pulau Jakarta, diiringi isak tangis gadis-gadisnya yang tidak pernah tergapai dalam masa hidupnya. Namun ceritanya tidak berhenti di situ saja. Dengan alasan keluarga, antara lain agar kubur lebih dekat dengan tempat kediaman ibunya yang sewaktu-waktu ingin menengok kubur anaknya. Maka 2 hari kemudian jenazah Suhokgi dipindahkan dari perkuburan Menteng Pulau. Suasana dramatis terjadi lagi, ketika kuburnya dibongkar, salah seorang gadisnya lagi-lagi melempar sepucuk surat, entah surat cinta, surat penyesalan, atau surat apa lagi ke dalam kuburnya. Jenazahnya dikuburkan di perkuburan Kober Tanah Abang, bekas perkuburan Belanda dan Cina pada masa lalu. Namun jenazahnya sendiri juga belum aman, karena pada tahun 1975, keluarlah keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ali Sadikin untuk membongkar perkuburan Kober, karena di sana akan dibangun suatu bangunan lain lagi. Maka jenazah Suhokgi yang sudah tinggal tulang, harus dibongkar lagi dari sana. Tetapi Jakarta menjadi kota yang tidak aman bagi yang hidup dan juga bagi yang mati, karena itu keluarganya mengambil keputusan untuk tidak lagi menguburkan putranya di perkuburan Jakarta, tetapi membakar mayatnya. Dan di antara kawan-kawan Suhokgi yang menghadiri upacara pembakaran jenazahnya ada yang kebetulan ingat kata-kata Suhokgi yang pernah mengatakan kalau dia meninggal, sebaiknya mayatnya dibakar dan abunya disebarkan ke gunung. Dengan pertimbangan itu abu jenazahnya dibawa ke gunung dan disebarkan di Gunung Pangrango, Jawa Barat. Ketika dia menulis tentang penaklukan Gunung Slamet, di ujung barat Jawa Tengah setinggi 3.442 meter, oleh tim pendaki gunung yang dipimpinnya dia mengutip penyair Walt Whitman. Dia tidak saja memahami rahasia membikin pribadi terbaik, tapi dia berupaya untuk senantiasa membongkar rahasia itu dan menyebarkannya dengan ikut mendirikan mahasiswa pencinta alam Mapala. Pada awal tahun 1960-an, suatu rahasia yang begitu sederhana, yaitu bertumbuh dalam alam terbuka. Dalam tafsirannya alam terbuka adalah gunung, dan dia putuskan untuk naik ke gunung. Di sana seluruh bumi membuka diri, kaki langit tertancap teguh di seputar dirinya, dan dia menatap kaki langit tanpa rintangan, karena tidak ada yang lebih tinggi dari puncak.
Di sana dia merasa bersih dan dia membersihkan dirinya. Dan mungkin semangat ini sudah menjadi maniak di dalam dirinya. Di dalam batinnya seolah-olah tidak putus-putusnya terdengar suara yang dari saat ke saat berbisik untuk ke gunung. Dan tidak pernah suara itu ditolaknya. Dia putuskan untuk ke gunung lagi dan lagi, sampai akhirnya dia memenuhi kutipannya sendiri di atas kata demi kata, huruf demi huruf, bukan di Gunung Slamet pada tanggal 22 Agustus tahun 1967. Tetapi di Gunung Semeru pada penghujung tahun 1969. Sejak dari sana dia berbaring selama-lamanya, di tanah dan tidur selama-lamanya, bersama gunung dan bumi. Kesan-kesan penutup, hidup manusia tidak pernah menjadi suatu lukisan selesai hasil satu sapuan kuas yang pasti, dari ujung kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dan ini berkat karena kalau sekiranya hidup adalah lukisan yang sudah jadi sejak awalnya, maka hidup yang sejak semula adalah hempasan yang tidak pernah diingini menjadi laknat, dan banyak yang sudah menghabiskan hidupnya sendiri. Tetapi hidup lebih menjadi upaya menyapu kuas secara tidak pasti di sana-sini, kadang-kadang sebercak cat jauh di luar kemahuan, dan malah lebih sering sapuan yang direncanakan dan dibuat dengan pasti tidak menghasilkan kesan yang dimaksudkan. Demikian pun Su Hokgi. Selama hidupnya mencoba menyapu kuas itu kian kemari. Mencoba mematikan warna hidupnya. Namun sampai meninggalnya sama sekali bukan sebuah lukisan yang selesai, meski sudah selesai tugas mengayunkan kuas itu. Ada 3 hal yang menjadi dilema besar di dalam hidup pribadinya yang sampai akhir hayatnya tidak pernah dapat diselesaikannya. Cinta yang platonik dan kemahuan kuat untuk tidak mengakui yang platonik. Mau menghapus semua kenangan keagamaan dari pribadinya, dan pengalaman yang tidak kurang religiusnya yang senantiasa menghantuinya dan tetap memendam di dalam dirinya. Kesadaran kecinaan yang kuat di dalam dirinya, sekaligus secara dialektis diimbangi kesadaran keindonesiaan yang begitu dominan pula di dalam dirinya. Kalau dilema kekuasaan, kurang lebih mampu diselesaikannya sendiri dengan secara pasti mengambil pihak kekuatan moral, dan dilema rasial berada di luar kemampuannya secara alami, namun diusahakan untuk ditumbuhi oleh keindonesiaan yang sungguh-sungguh Indonesia, maka dilema cinta di dalam hidup pribadinya sama sekali tidak mampu diselesaikannya sendiri selama hayatnya. Karena itu di dalam dirinya sebenarnya bergalau pikiran dalam usahanya mencari yang bernama kau, yang bisa menerimanya seutuh-utuhnya tanpa dia harus mengorbankan idealismenya baik buat pribadinya, maupun bagi cita-cita kemasyarakatan seluruhnya, dan dia hanya mendapatkan bahwa semuanya secara individu maupun kelompok sosial politik, menjauh sampai hari-hari terakhirnya. Kalaupun ada jawaban, maka jawaban itu adalah dalam bentuk puja-pujian yang dia sendiri sudah tidak dapat membacanya lagi, semuanya dalam bentuk tulisan kenang-kenangan yang hampir-hampir menjurus menjadi sebuah biografi yang menyangkut dirinya. Harian Kompas menyambut kematiannya dengan tulisan, dengan hati yang patah karena sedih, kami menerima kabar tentang meninggalnya Su Hokgi ketika mendaki Gunung Semeru. Seorang pemuda yang luar biasa telah meninggalkan kita. Luar biasa dalam banyak hal. Cerdas, brilian, jujur dan seorang idealis yang murni. Dengan perasaan keadilan yang tajam. Satu manusia yang berjiwa bebas. Dan semuanya ini dihias dengan keberanian yang luar biasa pula. Apa semuanya ini berarti? Saya sudah mencoba membuat suatu potret Su Hokgi, sebagai seorang eksponen dari generasi yang lahir setelah kemerdekaan, sebagai seorang cendekiawan pasca kemerdekaan yang berusaha menyelesaikan dilema-dilemanya, dan terakhir membuat potret dirinya pribadi sebagai seorang anak manusia yang dicekam tragedi di dalam hidupnya. Tragedinya yang terutama adalah bahwa dia senantiasa menjadi seorang yang dikagum-kagumi, dipuja dan dipuji, tetapi dalam dirinya, dia sebenarnya orang yang ditolak dalam setiap lingkungan yang dia masuki. Dia ditolak dari Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa LPKB,
suatu lembaga yang ingin mengasimilasikan golongan minoritas Cina. Dan kata-kata kepada gadisnya sebenarnya antara kita tidak ada apa-apa, adalah justru kata-kata yang pantas juga untuk dia ucapkan kepada rekan-rekan seorganisasi, dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia misalnya, karena ternyata bahwa dunia kita tidak berkaitan satu dengan yang lain. Bagi dunia idealisme yang sudah pudar dalam banyak sektor kehidupan sebenarnya kata-kata itu juga masih berbunyi, yaitu dunia kita tak berkaitan satu dengan yang lain. Semua ini tidak menunjukkan lain daripada bahwa sebenarnya puja-pujian kita hanyalah cetusan rasa romantisme belaka, kerinduan kepada keaslian, originalitas, spontanitas yang kita sendiri tahu sudah pudar. Kita rindu kepada kejujuran, kepada keterbukaan, kepada suatu rasa keadilan dan terakhir kerinduan kepada keberanian dalam arti suatu keberanian moral. Kerinduan itu semakin besar ketika jarak antara kita dan nilai semalam itu semakin jauh. Maka ada hubungan yang berbanding lurus antara kerinduan itu dan nilai yang diidamkan. Semakin jauh kita dari kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan dari keberanian, semakin besar pula kekaguman kita kepadanya, dan semakin besar pula puja-pujian kita terhadapnya, dan semakin besar pula kerinduan kita kepadanya. Dalam tulisan ini saya sering menyebut seorang lainnya yaitu Ahmad Wahib yang senada dengan Su Hokgi dalam banyak hal. Kedua-duanya adalah contoh asketisme klasik. Kesederhanaan atau mungkin lebih tepat istilah klasik ini keugaharian kedua-duanya sering menakutkan. Atau untuk lebih tepat lagi bukan keugahariannya yang menakutkan, tetapi moralitas di baliknya yang menuntut penganutnya menjadi begitu konsekuen dengan cita-citanya. Asketisme semacam itu hampir-hampir hanya ada dalam dunia dongeng, dalam dunia mimpi atau hanya ditemui di dalam dunia para rahib. Secara fisik semuanya terungkap dalam pakaiannya yang lusuh, yang tidak pernah kenal apa itu mode. Dua-duanya penganjur moralitas. Dua-duanya dengan gigih sampai akhir hayatnya memperjuangkan berlakunya asas kejujuran, keterbukaan di dalam kehidupan publik. Tetapi kedua-duanya tidak luput dari tragedi suatu kehidupan, yaitu moralitas bukan senantiasa menjadi kawan setia manusia. Ajalnya pun seolah-olah simbol penolakan oleh suatu dunia yang tengah berubah dan mengalami perubahan secara begitu cepat, perubahan yang juga hasil pecutannya. Ketika memberikan komentar kepada tulisan-tulisan beberapa orang yang dikenalnya, antara lain Su Hokgi, Ahmad Wahib menulis, banyak sekali tulisan-tulisan tentang politik, termasuk usaha-usaha pemecahan masalahnya, tidak berlandaskan pada hakikat politik itu sendiri. Karena itu yang dibicarakan sebenarnya bukan lagi politik, melainkan impian-impian kosong tentang politik. Inilah yang saya lihat dari tulisan-tulisan Su Hokgi. Pemikiran-pemikiran semacam ini, katanya, hanyalah semacam cocok logi politik dan tidak mampu memberikan pemecahan politik. Mereka sadar hawa yang dibuatnya semata-mata menafsirkan dunia ini dalam tulisan-tulisannya dan bukan merombaknya, karena itu lebih menjadi bermenetika daripada politik. Karena itu pula keduanya sebenarnya menjadi penghuni dunia mimpi itu yang tidak lagi bersinggungan dengan dunia nyata. Kematian mereka masing-masing secara simbolik menunjukkan adanya garis singgung itu di dalam dunia politik yang mereka geluti bersama. Ahmad Wahib meninggal ditabrak seorang penunggang sepeda motor yang tidak ketahuan siapa orangnya, dan dia ditolong segerombolan gelandangan yang juga tidak diketahui siapa pula orangnya. Su Hokgi mati dalam kedinginan udara puncak gunung. Dia dibantu bukan oleh orang yang tidak dikenal, seorang sahabat dekat ada di sampingnya. Dia dicari dan diselamatkan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia, dan ditangisi oleh seluruh kampusnya, disambut dengan histerisnya tangisan gadis-gadis yang dulunya menolak semua uluran tangan Su Hokgi. Namun kedua-duanya sama-sama bukan menjemput maut, tetapi ditarik dan dihempaskan ke dalam ketiadaan dan kesepian, terlebih kesepian karena tidak ada orang yang secara sosial dan politik menerimanya. Dan lebih dramatis lagi bagi Su Hokgi,
bahkan jenazahnya pun tidak diterima kota kelahirannya Jakarta. Suatu penolakan tandas, sehabis-habisnya. Namun kematian mereka membangkitkan dalam diri kita satu hal. Di atas sudah saya katakan dua-duanya mewakili salah satu aspek dari generasi pasca kemerdekaan. Dua-duanya sama dalam pesimisme, namun pesimisme yang tidak melahirkan sikap pasif, tetapi keaktifan dalam memberikan sumbangan bagi suatu perubahan sosial dan politik. Dalam diri keduanya, terlebih dalam penolakan-penolakan terhadap keduanya, sebenarnya kita melihat bangkitnya suatu dasawarsa baru dalam kehidupan intelektual di negeri ini, yaitu bangkitnya konflik yang semakin lama semakin besar antara dua jenis cendekiawan. Konflik ini tidak dapat dihindari karena merupakan hasil perubahan yang kita canangkan dan kita rencanakan. Ketika pabrik pendidikan secara massal mencetak anak didik, ketika perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut cendekiawan jenis lainnya, maka tidak terhindarkan konflik antara yang disebut humanistik intelektual, seperti yang diwakili oleh Su Hokgi dan Ahmad Wahid dengan teknikal inteligensia yang secara utuh diwakili dalam diri kaum teknokrat, atau siapa saja yang bermentalitas teknokratis dan teknokratisme dan kaum profesional lainnya. Humanistik intelektual tidak pernah disukai, karena nafsu-nafsu pembongkaran dan penelanjangan paradigmatik terhadap masalah-masalah sosial dan politik dan ekonomi. Kecenderungan umum jatuh pada pilihan bagi teknikal inteligensia yang setiap saat bisa mengajukan jawaban kepada rahasia teka-teki silang masalah sosial politik dan ekonomi. Jenis ini tidak mengganggu, tidak punya kecenderungan membongkar dan menelanjangi. Mungkin disinilah terletak kekecewaan dalam diri kedua-duanya dengan perubahan yang baru saja berlangsung, yang dirumuskan Su Hokgi dalam kata-kata kehancuran cita-cita demoralisasi, kehancuran kepercayaan dan lain-lain. Namun dalam menoleh ke belakang, satu hal pantas pula kita pertanyakan di sini dalam hubungan itu. Apakah begitu hitam putihnya moralitas dan politik, moralitas dan pengelolaan kehidupan bersama? Ataukah ada jalan tengah di antara keduanya dalam arti ada suatu jenis kebijaksanaan yang mampu menggabungkan keduanya sehingga moralitas bukan sesuatu yang hanya berada di langit? Dengan kata lain, adakah upaya yang bisa membuat politik tidak sepenuhnya kotor, dan pengelolaan kehidupan umum bersama tidak sepenuhnya tenggelam dalam lumpur-lumpur kedegilan permainan? Dalam hidup keduanya, berupaya mencari pemecahannya dengan melibatkan dirinya sepenuhnya dalam kehidupan sosial. Mereka memperjuangkan suatu iklim yang memungkinkan kaum cendekiawan jenis humanistik masih diberi tempat untuk menciptakan hidup yang lebih manusiawi. Tetapi mereka ditolak.